Baik teman-teman, sebelum menonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya supaya Anda mendapatkan info terbaru dari kita. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol share, dan silakan bagikan ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi di channel kita, Mas Tio KDR. Nah, terima kasih teman-teman yang masih setia di channel ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah melakukan subscribe dan bunyikan bunyi lonceng notifikasinya ya. Oke teman-teman, pada malam ini kita akan memberikan sedikit informasi, yaitu mengenai persiapan pendaftaran tahap 2 ya. Jadi ini jalur yonasi atau nanti khususnya di jenjang SMA. Nah, yang sebelumnya ada di tahap 1 itu sudah selesai ya, jadi sudah tidak kita bahas lagi karena untuk tahap 1 sudah pengumuman dan sudah daftar ulang, sehingga nanti kita akan fokus di tahap 2 ya. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan untuk persiapan di jalur yonasi atau tahap 2? Nah, nanti ada beberapa yang perlu diperhatikan. Nah, salah satunya nanti adalah pemilihan sekolah, karena untuk pemilihan sekolah itu nanti berbeda dengan yang di tahap 1. Oke ya, langsung saja teman-teman untuk kita berikan informasi sedikit saja, jadi mengenai persiapan di jalur yonasi ya. Yang pertama yang akan kita bahas sebelum masuk di sini, jadi nanti apa yang perlu disiapkan untuk tahap 2, disiapkan. Oh sorry, ini keliru ini, sorry ya. Ini yang perlu disiapkan, maksudnya gitu, di tahap 2 ya. Jadi apa yang perlu disiapkan untuk tahap 2 atau jalur yonasi ini nanti khusus untuk jenjang SMA ya. Oke, selanjutnya sebelumnya, jadi sebelum kita membahas apa sih data yang perlu dipersiapkan, jadi yang pertama kita bahas dulu tahap dan jalur ya. Mungkin masih ada yang bingung apa itu tahap dan apa itu jalur. Nah, sebenarnya ini sudah kita jabarkan di video-video kita sebelumnya. Jadi sudah ada pembahasan khusus mengenai tahap, jalur, PIN, dan juga pendaftaran. Oke, kita bahas sedikit saja. Yang pertama tahap, jadi kita sudah memasuki tahap 2 ya. Tahap 2 itu jalur yonasi khusus jenjang SMA ya, perlu diingat ya, ini khusus jenjang SMA. Jadi nanti jangan ada yang tanya, Pak kalau daftar di SNK bagaimana ya, sudah tidak ada ya, karena tahap 2 ini kita akan membahas di jalur yonasi khusus jenjang SMA. Nah, nanti selanjutnya kita juga akan melakukan pembahasan di tahap ketiga. Nah, tahap ketiga nanti ada 2 jenjang, yaitu ada SMA dan SMK. Itu bagaimana cara melakukan pendaftaran dan apa saja yang perlu dipersiapkan, nanti akan kita bahas di video-video berikutnya. Oke, kita masih fokus di tahap 2. Nah, pada tahap 2 atau jalur yonasi, nanti yonasi yang digunakan adalah perbatasan kota atau kabupaten. Ya, ingat ya, perbatasan kota atau kabupaten. Misalkan saya kasih contoh, saya berada di Surabaya, berarti nanti perbatasannya adalah misalkan perbatasannya adalah misalkan Sidoarjo, Malang, dan seterusnya, yaitu adalah perbatasan yonasinya. Jadi kebanyakan ada yang tanya, Pak berapa sih jarak terdekat dari yonasi yang dibutuhkan, yaitu nanti perbatasan yang digunakan untuk yonasi adalah kabupaten atau kotanya. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, contoh terkecilnya misalkan ada Kabupaten Kediri sama Kota Kediri, itu juga sudah disebut dengan luar zonasi ya. Perhatikan titik rumah itu menggunakan alamat yang ada di KK atau SKD. SKD itu adalah surat keterangan domisili, nanti yang digunakan titik rumahnya itu. Nanti ketika memilih kabupaten atau kota saat awal sebelum pendaftaran, itu pastikan Anda memilih kabupaten atau kota yang sesuai dengan alamat di KK atau di surat keterangan domisili, atau yang kita singkat menjadi SKD. Oke ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya kita akan membahas pendaftaran. Jadi tanggal pendaftaran ini sudah bukan latihan, bukan lagi simulasi ya. Karena untuk simulasi atau latihan itu sudah ditutup hari ini tanggal 20. Oh ya, hari ini 21 ya. Oh, sorry. Jadi hari ini sudah tanggal 21 ya. Jadi sudah ditutup, tidak bisa latihan lagi. Besok, nah ini besok ya, ternyata besok Senin 22 itu adalah Senin, jadi besok sudah melakukan pendaftaran. Dan sekali daftar tidak bisa diganti atau diubah lagi. Oke, bisa dipahami?
Saya lanjutkan di poin 2, setiap calon peserta didik yang tidak diterima melalui tahap 1 jalur dapat mendaftar di jalur lainnya dengan mekanisme online atau dalam jaringan. Nah, artinya kemarin yang mungkin tidak diterima di tahap 1, ya tidak diterima di tahap 1 bisa mendaftar lagi di tahap 2. Oke, ingat, tahap 2 hanya untuk jalur yonasi di jenjang SMA. Oke, bisa dipahami teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas persiapan data. Nah, sebenarnya apa sih Pak data yang perlu disiapkan? Sebenarnya data yang perlu disiapkan itu hanya ini, ya, PIN sama tanggal lahir. Ya, PIN sama tanggal lahir sebenarnya cuma 2 ini saja. Ya, karena nanti untuk digunakan untuk pendaftaran itu hanya PIN dan tanggal lahir. Pak, bagaimana dengan SKL, KK dan lain-lain? Ya, yang untuk lain-lain itu sudah diajukan saat proses pengambilan PIN. Ya. Jadi kemarin yang proses pengambilan PIN itu sudah mengupload kartu KK, sudah mengupload SKL, sudah mungkin mengupload SKD atau surat keterangan domisili. Lah nanti waktu pendaftaran itu sudah tidak melakukan penguploadan data itu lagi, ya. Karena apa? Semua sudah diproses waktu pengajuan PIN. Jadi nanti yang perlu disiapkan adalah PIN dan tanggal lahir. Ya, jangan lupa PIN dan tanggal lahir. Nah, pastikan tanggal lahir ini nanti berasal dari semuanya satu data, yaitu adalah dapodik sekolah, atau biasanya kita menyebutnya atau mengambil data ini dari sini, ya, dari KPUN. KPUN itu artinya Kartu Peserta Ujian Nasional, atau kita menyebut mudahnya biasanya kartu UN, ya. Karena kalau kartu UN, ya itu sudah pasti datanya ini diambil dari dapodik, dan ini sudah digunakan untuk UN. Karena semua data yang untuk pendaftaran ini itu datanya berasal dari data UNBK, ya, meskipun UNBK tidak ada tapi datanya sudah masuk semua. Oke, yang berikutnya di sini cara pemilihan sekolah. Nah, ini agak berbeda ya pada tahap 1. Kalau di tahap 1 kemarin itu semua di semua jalur itu hanya memilih satu sekolah. Ya, ingat ya, hanya memilih satu sekolah atau satu jurusan. Jadi misalkan untuk yang jenjang SMA itu hanya diperbolehkan memilih satu sekolah, baik itu di dalam zona ataupun di luar zona. Tapi ketika di jalur yonasi ini atau di tahap 2 itu berbeda. Ya, kita bacakan sedikit. Pendaftaran melalui mekanisme online atau daring untuk jalur yonasi tahap 2 itu dapat memilih paling banyak 3 sekolah. Ingat ya, dapat memilih 3 sekolah. Ini biasanya juga ada yang tanya, Pak, kalau misalkan saya memilih satu sekolah bagaimana? Boleh. Pak, misalkan saya memilih 2 sekolah bagaimana? Boleh. Pak, kalau saya misalkan memilih 3 sekolah bagaimana? Boleh, ya. Artinya sistem ini memberikan istilahnya memberikan kesempatan pada calon peserta didik itu menjadi lebih banyak kesempatan. Artinya misalkan di pilihan 1 tidak diterima, itu nanti mungkin bisa di pilihan 2 atau mungkin bisa di pilihan ketiga. Tapi ini sebenarnya juga menurut saya itu dari beberapa teman atau dari beberapa calon peserta didik itu mungkin ada beberapa yang hanya memilih satu sekolah atau 2 sekolah. Itu banyak sekali alasannya ya. Jadi yang masuk di komentar dan di WA itu beragam sekali kenapa biasanya tidak memilih di pilihan 2 atau pilihan ketiga. Nah, itu semua saya kembalikan ke Anda semua. Mau memilih satu sekolah boleh, 2 sekolah boleh, 3 sekolah juga boleh. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika memilih 3 sekolah, ya. Jadi kita lanjutkan. Pendaftaran melalui mekanisme online atau daring untuk jalur yonasi tahap 2 itu dapat memilih paling banyak. Jadi artinya paling banyak itu maksimal 3, ya. Kalau maksimal berarti boleh minimal. Minimal berapa, Pak? 1. Jangan tidak memilih. Lah nanti mau daftar di mana kalau tidak memilih, ya. Paling banyak 3 sekolah dengan ketentuan ketiganya dalam zona, ya. Perhatikan ya. Jadi memilih sekolah 1, 2 dan 3 itu semuanya di dalam zona. Misalkan di Surabaya. Misalkan ada SMA Negeri 1 Surabaya, SMA 2 Surabaya dan SMA 3 Surabaya. Itu artinya dalam zona. Nah, atau 2 dalam zona dan 1 di luar zona pada zona perbatasan, ya. Artinya boleh memilih 2 zona, ya. Jadi memilih 2 sekolah dalam zona dan 1 sekolah di luar zona pada zona perbatasan. Nanti perbatasan yang dimaksud kabupaten atau kota. Nanti yang perbatasan provinsi juga yang dimaksud adalah perbatasan provinsi. Oke ya, bisa dipahami ya. Ini saya kasih contoh sedikit saja. Contohnya misalkan
alamat atau SKD atau KK. Sorry, ini harusnya KK ini ya. Ini harusnya alamat KK atau SKD. Oke, saya edit sebentar ya. Biar nanti enggak no. Oke, ini alamat KK. Sorry, ini kurang KK. Oke. Nih, jadi untuk alamat KK atau SKD, ya ini saya kasih contoh misalkan alamat SKD saya titik rumahnya di Kabupaten Kediri. Oke, ini ada contoh di Kabupaten Kediri. Ingat, ini hanya contoh, bukan promosi ya. Nah, misalkan saya kasih contoh di Kabupaten Kediri itu ada, nah ini ya, saya kasih contoh satu. Saya memilih semuanya di dalam zona ya, SMAN 1 Grogol, SMAN 1 Papar, SMN 1 Pare. Ya, 3 sekolah ini berada di zona Kabupaten Kediri ya. Jadi kita memilih 3 sekolah. Nah, ini ya. Jadi saya memilih ini 3 sekolah di dalam zona. Nah, ini saya memilih 3 sekolah di dalam zona. Jadi ada SMA 1 Grogol, SMA 1 Papar, dan SMA 1 Pare. Jadi ketiga-tiganya ini berada di Kabupaten Kediri. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya untuk di contoh 2, nah ini di contoh 2, misalkan kita akan memilih di sini, kita kasih contoh 2 sekolah dalam zona dan 1 sekolah di luar zona. Ya, jadi ini yang di contoh 2. Nah, ini SMA 1 Grogol, SMA 1 Papar, ini berada di Kabupaten Kediri. Nah, ini dua sekolah ini berada di Kabupaten Kediri. Ya, ini berada di Kabupaten Kediri, dan SMAN 1 Kediri atau kota. Jadi kota ini berada di luar zona. Nah, kenapa kok di luar zona? Ya karena ini dia berada di kota Kediri ya. Karena kita alamat rumah atau SKD kita titik sesuai dengan KK atau SKD, ya kita berada di Kabupaten Kediri. Berarti nanti kalau kita memilih di SMAN 1 Kediri kota ya, ini nanti berarti 2 sekolah di dalam zona dan 1 sekolah di luar zona. Contoh 2 ya, jadi contoh 2 yang ini. 2 sekolah ya, 2 dalam zona dan 1 di luar zona. Ini boleh dibolak-balik. Kalau yang dibolak-balik itu kayak nomor 3 ya. SMAN 1 Kediri ini luar zona. SMA 1 Grogol, SMA 1 Papar ini dalam zona. Ya, jadi 1 sekolah di luar zona dan 2 sekolah di dalam zona. Ini kalau ketiganya memilih 3, artinya kalau memilih 3 sekolah. Tapi kalau misalkan memilih 2, boleh semuanya dalam zona, boleh semuanya 1 di dalam zona dan 1 di luar zona. Kalau hanya memilih 1 ya silakan dalam zona atau di luar zona. Oke teman-teman, sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya akan kita bahas PIN pendaftaran. Nah, ini juga penting, banyak yang tanya, Pak, ketika saya melakukan pengajuan PIN, itu saya hanya memilih di tahap 1, tahap 2, atau tahap 3. Apakah bisa, Pak, untuk melakukan pendaftaran? Jawabannya bisa, ya. Jadi, calon peserta didik wajib mengajukan dan memiliki PIN sebelum melakukan pendaftaran, ya. Jadi, pengajuan PIN dan juga harus memiliki PIN. PIN-nya sudah harus terbit. Ini syarat mutlak, ya, tidak bisa ditawar lagi. Nomor 2, PIN diajukan hanya sekali dan bisa digunakan untuk semua tahap atau jalur, yaitu tahap 1, 2, dan 3. Ini bagi yang belum diterima di 1 tahap atau jalur. Misalkan tahap 1 belum diterima, bisa ikut di tahap 2. Tahap 2 belum diterima, bisa melakukan pendaftaran lagi di tahap 3. Ya, dan PIN-nya sama. Bisa dipahami ya teman-teman. Kita lanjutkan. Ini waktu pemilihan PIN. Waktu pemilihan PIN. Waktu pengajuan PIN. Nah, waktu pengajuan PIN itu ada rencana pemilihan jalur pendaftaran. Ada tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Pak, saya hanya menyentang tahap 1, apa bisa ikut tahap 2, apa bisa ikut tahap 3? Jawabannya bisa. Ya. Misalkan hanya mencantum tahap 3, tapi misalkan mau daftar tahap 1, tahap 2 bisa. Karena ini rencana jalur itu hanya mempengaruhi prioritas Anda di verifikasi duluan. Jadi artinya yang mungkin mau daftar di tahap 1, maka PIN-nya itu akan antrian datanya itu akan di atas, karena tahap 1 kan tanggalnya yang paling awal. Jadi pahami ya teman-teman.
Nah, semoga tidak bingung dan bisa dipahami penjelasan kita. Selanjutnya, oke, selanjutnya kita akan membahas jadwal pelaksanaan. Ya, ini ingat, ini sudah jadwal pelaksanaan ya, tidak bisa latihan lagi. Ya. Jadi untuk pendaftaran jalur yunasi tanggal 22 sampai dengan 24 Juni 2020. Nah, ini 24 jam. Ini biasanya teman-teman yang lembur. Jadi kalau sudah seperti ini ya, mungkin nanti ada yang lembur jam 1 sudah daftar, jam 2 sudah daftar, jam 3 sudah daftar. Lah itu sebenarnya boleh-boleh saja atau sah-sah saja ya. Tapi ya kalau bisa ya istirahat saja lah. Jangan istilahnya gimana ya? Jangan terlalu malam lah, nanti kurang baik untuk kesehatan. Jadi misalkan nanti daftar jam 5 subuh ya mungkin sudah pas bangun. Sebelum subuhan ya mungkin subuhan dulu, nanti berdoa dulu. Nah, mungkin setelah subuhan bisa melakukan pendaftaran. Ya. Ingat itu ya. Jadi jangan begadang. Jadi biasanya teman-teman itu jam 001 itu sudah semua sudah banyak yang melakukan pendaftaran. Itu boleh-boleh saja ya. Tapi ya itu boleh, tergantung Anda mau daftar jam berapa. Yang penting ada di sini, ada di ring untuk jadwal pendaftaran. Oke. Kita lanjutkan lagi. Untuk simulasi atau latihan dan pengajuan PIN ya, ingat ya, jadwal pengajuan PIN ini sudah ditutup. Jadi terakhir tanggal 20 Juni. Pak, bagaimana yang PIN-nya belum terbit karena masih ada revisi, misalkan SKL ditolak, KK ditolak, SKD ditolak, itu bagaimana Pak? Masih bisa dilayani. Ingat ya, hanya yang sudah mengajukan sampai dengan tanggal 20. Yang lewat tanggal 20 sudah tidak bisa mengajukan. Nanti yang misalkan sudah mengajukan di tanggal 20 ke bawah, misalkan belum terbit, silakan segera melakukan koordinasi dengan SMA atau SMK terdekat. SMA, SMK terdekat negeri ya. Jadi nanti yang negeri nanti biar disampaikan ke cabang dinasnya, nanti biar dicek PIN itu belum terbit dengan alasan apa. Seperti itu ya. Jadi nanti biar dicek, biar lebih cepat. Jadi yang belum memiliki PIN segera laporan ke SMA atau SMK negeri terdekat biar segera terbit PIN-nya. Oke, kita lanjutkan. Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan di cara pendaftaran tahap 2 jalur yunasi. Ini khusus SMA. Jadi yang pertama tetap kita akan menggunakan login situsnya ke ppdbjatim.net dengan menggunakan PIN dan nomor peserta ujian nasional. Ya. Nah ini masih juknis lama ya. Ini juknis lama. Dan ternyata awal kemarin itu muncul yang digunakan untuk pendaftaran NIK. Tetapi banyak yang NIK-nya salah input sehingga untuk pendaftaran itu yang digunakan hanya menggunakan PIN sama TTL atau tempat tanggal lahir. Tapi tempatnya tidak ada. Cuma menggunakan PIN dan tanggal lahir. Ya. Peserta ujian nasional nomor ini sudah ditutup. Jadi sudah tidak menggunakan ini. Jadi yang digunakan adalah PIN dan tanggal lahir. Karena ini juknisnya masih lama, jadi belum diupdate. Oke, bisa dipahami ya. Hanya menggunakan PIN dan tanggal lahir. Selanjutnya memilih 3 sekolah yang dituju khusus peserta didik inklusi, ya ini untuk inklusi atau SLB ya. Selanjutnya yang keempat adalah mengunduh bukti pendaftaran. Nanti bagaimana cara mengunduh akan kita bahas. Karena di tahap 1 kemarin waktu sudah daftar tapi untuk mengunduh tidak bisa. Ya, jadi harus mengunduh buktinya menunggu update sistem. Selanjutnya pemeringkatan atau perankingan. Pemeringkatan atau perankingan tahap 2 jalur yunasi. Jalur yunasi itu pemeringkatan atau urutan berdasarkan ini. Yang pertama jarak domisili dalam 1 yuna. Nanti yang lebih diutamakan adalah jarak domisili dalam 1 yuna. Yang kedua adalah usia calon peserta didik yang lebih tua. Jadi artinya nanti kalau misalkan jaraknya sama dekatnya, sama-sama 1 kilonya, nanti yang akan digunakan adalah yang kedua. Jadi akan dilihat poin 2, usianya lebih tua yang mana. Yang ketiga, kalau misalkan usianya sama, dan jelalah ini ya, jelalah itu apa ya? Kebetulan ya, kebetulan jarak domisilinya misalkan sama-sama 1 kilo. Ya, sama siswa A dan siswa B itu sama. Jaraknya 1 kilo. Nah, ini kan harus digunakan yang kedua. Usianya berapa, Pak? Jelalah usianya juga sama. Usianya sama misalkan 13 tahun ya. 13 atau berapa ya kalau SMA itu? Ya, segitulah, sekitar segitu. Mungkin sekitar gitu usianya. Nah, ketika satu sama, jadi jaraknya sama, yang digunakan kedua adalah usia. Nah, keduanya usianya sama, ternyata sama, jarak sama usia sama. Nanti yang
pemeringkatan ketiga yang digunakan adalah waktu pendaftaran. Kalau ini waktu pendaftaran ini yang jelas berbeda. Jadi antara satu anak dan satu anak itu mesti ada selisih. Entah itu menit, entah itu detik, itu pasti akan tercatat kapan waktu pendaftaran. Nah, waktu pendaftaran itu dilihat ketika sudah melakukan permanen data. Jadi sudah permanen data dan sudah mencetak bukti pendaftaran. Ingat ya, bukti pendaftaran. Jadi kalau sudah mencetak bukti pendaftaran, maka waktu pendaftarannya akan terekam. Oke ya, bisa dipahami untuk pemeringkatan dan perankingan? Nanti kalau belum jelas silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti akan kita bantu jawab. Oke. Selanjutnya ini ada Q&A atau question and answer. Ini ada beberapa pertanyaan dan jawaban yang akan kita bahas. Yang pertama, bagaimana jika saya tidak diterima di tahap 2? Apakah bisa ikut lagi di tahap 3? Ini bisa. Ya, ini bisa. Jawabannya apa? Bisa. Ini kalau tidak diterima ya. Ingat, tidak diterima. Itu nanti bisa melakukan di tahap 3. Tapi ingat, di tahap 3 nanti ada jalur SMA dan SMK. Nanti kalau di jalur SMA itu nanti sarannya sama, karena di prestasi rata nilai rapot itu nanti sama dengan zonasi, jadi tidak jauh berbeda. Nanti akan kita bahas di tahap 3 ya. Nomor 2, jika saya diterima, ini ya, jika saya diterima dan saya tidak mau karena bukan pilihan pertama saya, apakah saya bisa ikut di tahap berikutnya? Ini jawabannya tidak bisa. Ya, jawabannya tidak bisa. Karena kalau saya diterima dan saya tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap dia gugur atau mengundurkan diri. Ya, jadi yang sudah diterima tidak bisa mengikuti tahap berikutnya, tapi kalau yang belum diterima itu bisa mengikuti tahap berikutnya. Yang nomor 3, bagaimana jika pilihan 1 tidak diterima dan saya memilih 2 atau 3 pilihan sekolah? Apakah otomatis masuk ke pilihan 2 atau 3? Ini jawabannya belum tentu ya. Artinya belum tentu gini. Misalkan di pilihan 1 Anda tidak diterima. Nanti di pilihan 2, misalkan ini pilihan 1 SMAN 1 Grogol, pilihan 2 SMAN 1 Papar. Nanti misalkan pilihan 1 sudah tidak diterima, maka akan di-ranking lagi. Ya, atau di-ranking lagi atau diperingkatkan lagi di pilihan 2 atau pilihan 3. Ingat ya. Jadi tidak secara otomatis, tapi di pilihan 2 dan 3 itu akan di-ranking lagi atau akan diadu lagi dengan jumlah pendaftar yang ada di pilihan 2 dan di pilihan 3. Oke, bisa dipahami ya untuk poin 3. Selanjutnya poin 4, apabila tahap 2 atau SMA ini saya ikut ya dan tidak diterima ketika ikut di tahap dan tidak diterima ketika ikut di tahap 3. Ini maksudnya di tahap 2 dia tidak diterima dan ikut lagi di tahap 3. Nah, dia ternyata pindah jalur atau pindah jenjang. Dia di tahap 3 dia ikut di jalur reguler atau SMK, itu apakah bisa? Ya, jawabannya bisa. Bisa ya, tapi ingat, untuk jalur reguler SMK, jadi Anda harus sudah melakukan verifikasi kesehatan. Ya, karena untuk verifikasi kesehatan itu ada beberapa jurusan yang istilahnya harus melakukan persyaratan verifikasi kesehatan. Ya, makanya yang belum verifikasi kesehatan ya ini salah satunya adalah ini, poin 4 ini. Jadi misalkan yang nanti tahap 1, tahap 2 ikut di jalur SMA, ternyata belum keterima semua. Nah, ternyata dia di tahap 3, dia mau ikut di jalur reguler SMK. Nah, makanya banyak yang tanya, Pak, apakah verifikasi kesehatan itu wajib? Nah, jawabannya mengenai di poin 4 ini. Ya, poin 4, jadi dia tahap 1, tahap 2 ikut SMA. Nah, ternyata mungkin dia berubah pikiran, mau ikut di jalur reguler atau di jalur reguler SMK lah itu. Nah, salah satunya adalah ini. Jadi segera lakukan verifikasi kesehatan. Nah, verifikasi kesehatan itu nanti kalau di reguler jalur SMK itu semua diwajibkan harus melakukan verifikasi kesehatan. Karena apa? Karena takutnya nanti jurusan yang dipilih itu mewajibkan untuk verifikasi kesehatan itu. Ya. Jadi yang belum verifikasi kesehatan ya silahkan melakukan verifikasi kesehatan sehingga nanti ketika di 1-2 memilih SMA dan di tahap 3 ini memilih SMK, maka tidak ada masalah. Ya. Ingat ya, verifikasi kesehatan itu ditutup sampai dengan tanggal 22 Juni 2020. Oke, di poin 5 yang terakhir, apakah PIN yang digunakan sama? Jawabannya sama. Ya, jadi PIN-nya tidak ada perbedaan. Jadi PIN hanya diambil sekali dan bisa digunakan untuk tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Oke ya. Oke teman-teman, mungkin cukup itu saja informasi yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini.
nanti mungkin kita akan membahas ini ya. Jadi di video berikutnya kita akan membahas cara daftar jalur yunasi. Nah, sebenarnya ini sudah ada di video kita sebelumnya, itu ada cara pemilihan sekolah. Itu sudah ada, dan mungkin nanti ketika teman-teman masih ada yang bingung, nanti akan kita buatkan lagi bagaimana cara daftar di jalur yunasi atau SMA. Nanti nomor 2 ini kita akan melihat nanti cetak bukti pendaftarannya sudah bisa langsung setelah daftar, atau mungkin nanti ada di apa ya istilahnya, di kesempatan lain. Artinya kalau belum bisa daftar, nanti mungkin akan diupdate webnya mungkin 2 jam atau 3 jam. Nanti akan kita lihat di poin 2. Yang poin 3, cara melihat peringkat atau posisi pendaftaran. Nah, ini yang tahun lalu itu bisa. Jadi posisinya berapa jumlah pendaftarnya, terus posisi sekarang itu berada di pilihan 1, 2, atau 3. Itu yang tahun lalu bisa. Untuk tahun ini nanti di poin 3 ini akan kita lihat dulu. Nanti perkembangan websitenya itu bagaimana, nanti akan kita sampaikan di channel kita. Yang nomor 4, nanti kita juga akan membahas di pengumuman dan bagaimana cara daftar ulang. Ini khususnya di tahap 2. Ya, jadi nanti kita masih akan membahas di tahap 2. Untuk tahap 3 kita belum membahas, nanti di tahap 3 ada video-video berikutnya. Oke ya teman-teman, sementara ini saja informasi yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya, biar nanti Anda mendapatkan informasi-informasi terbaru dan terupdate seputar dunia pendidikan. Khususnya kita akan masih membahas PPDB Jatim tahun 2020. Khususnya di jenjang SMA dan SMK Negeri se-Jawa Timur. Baik teman-teman, saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan materi, atau mungkin salah-salah kata dalam menyampaikan ini. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.